Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heri Herwanto. Saya calon guru penggerak angkatan ke-7 dari Kabupaten Garut. 2 Mei 1889 adalah hari di mana beliau dilahirkan dan wafat pada 6 April 1959. Beliau adalah bangsawan Jawa, pelopor pendidikan bagi kaum pribumi di Indonesia. Kemudian beliau jugalah yang mendirikan Taman Siswa, yaitu suatu lembaga yang memberikan kesempatan bagi banyaknya kaum pribumi untuk bisa memperoleh hak pendidikan seperti halnya para priyayi maupun orang-orang Belanda. Beliau adalah Ki Hajar Dewantara. Saya ucapkan selamat datang di demonstrasi kontekstual Ki Hajar Dewantara, di mana pemikiran-pemikiran beliau yang akan saya coba implementasikan dalam pembelajaran saya di sekolah. Ini adalah sosok dari Bapak Pendidikan, Ki Hajar Dewantara. Saya adalah seorang guru yang mengajar di SDN 3 Sukahurip, Kecamatan Cigedug, Kabupaten Garut. Hal ini adalah hal yang pertama yang saya lakukan sebelum saya membuat pembelajaran di kelas, yaitu penilaian atau asesmen diagnostik. Fungsi tes diagnostik ini adalah mengidentifikasi masalah atau kesulitan belajar yang dialami siswa. Tidak hanya itu, asesmen diagnostik juga dapat membantu guru dalam merencanakan pembelajaran yang efisien, memperoleh informasi yang lengkap tentang siswanya, baik itu kelebihan atau kesulitan belajarnya, dan membantu merancang baseline untuk asesmen belajar lebih lanjut. Dan inilah contoh dari asesmen diagnostik yang saya lakukan. Peserta didik dengan antusias menceritakan apa yang mereka sukai dan apa yang mereka tidak sukai. Kemudian mereka memiliki keunikan dan potensinya masing-masing dengan keberagamannya, dan hal ini pun yang memberikan dasar pemikiran saya untuk mengimplementasikan pemikiran Ki Hajar Dewantara. 4 pemikiran Ki Hajar Dewantara. Student Center, pendidikan adalah dinamis, perubahan itu kekal, kemudian pendidikan adalah menuntun, dan yang terakhir adalah asas trikon. Baiklah, yang pertama adalah student center. Maksudnya adalah proses belajar mengajar berdasarkan kebutuhan dan minat anak. Sebuah kutub proses pembelajaran yang menekankan siswa sebagai pembangun pengetahuan, sedangkan kutub yang lain adalah guru sebagai agen yang memberikan pengetahuan sebagai fasilitator saja. Kemudian yang kedua adalah pendidikan adalah menuntun. Artinya dalam proses menuntun, anak diberikan kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberikan tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan bisa menentukan jalan hidupnya dengan benar. Kemudian yang keempat adalah pendidikan itu dinamis dan perubahan itu kekal. Pendidikan mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi, tingkat kecerdasan peserta didik, kultur, sistem nilai, serta kebutuhan masyarakat. Perubahan kekal maksudnya sesuatu yang pasti terjadi dan akan terjadi bersama dengan perbedaannya. Asas trikon, yang satu yaitu kontinuitas, tidak melupakan akar dari nilai budayanya. Konvergensi, pendidikan harus memanusiakan manusia, dan konsentris, pendidikan harus menghargai keberagaman dan memerdekakan muridnya. Kemudian saya teringat dengan apa kata Ki Hajar Dewantara, menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Biarlah burung tetap terbang di udara, atau biarlah ikan tetap berenang di air. Jangan paksakan keduanya untuk hidup berseberangan. Mereka beragam, mereka tidaklah sama. Biarlah mereka hidup bersama dirinya, merdeka bersama kodratnya. Saya Heri Herwanto, salam perubahan, salam guru penggerak 1 November 2022. Terima kasih.